Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bantu. Baik, di sini saya selaku moderator ya yang membimbing jalannya acara, dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menghadiri mata perkuliahan hari ini. Dan di sini untuk materinya mengenai query, subquery, dan agregasi ya. Mungkin untuk pemaparan materinya bisa langsung saja oleh rekan saya. Raya, silakan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan apa itu bahasa query SQL. Query merupakan fungsi yang diperuntukkan variabel atau file yang berkaitan dengan data dari basis data. Data yang ditampilkan bisa dari satu atau lebih tabel, di mana kolom-kolom yang dipilih bisa kita tentukan sendiri. Pada penulisan ini akan dibahas tentang bagaimana melakukan operasi query untuk fungsi det dengan menggunakan SQL Server 2008. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengambil studi kasus, database nilai mahasiswa yang telah terbentuk diagramnya beserta isi datanya. Untuk selanjutnya itu pengertian mengenai apa itu agregasi. Agregasi adalah proses pengumpulan dan penyatuan data atau informasi dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang lebih besar atau lebih terinci. Ini bisa dilakukan untuk berbagai kebutuhan seperti analisis data, pelaporan, atau penyediaan informasi yang lebih lengkap. Dalam konteks yang lebih umum, agregasi dapat merujuk pada penggabungan data dari beberapa sumber atau penggabungan entitas atau item menjadi satu. Oke, untuk pemaparan selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh rekan saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya yang telah memaparkan materi. Mungkin materi berikutnya bisa dilanjutkan oleh Neng ya. Silakan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Lanjutkan menjelaskan itu jenis agregasi. Yang pertama ada agregasi data. Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber atau entitas dan menggabungkannya menjadi satu kesatuan yang lebih besar atau lebih rinci. Misalnya dalam konteks perusahaan, data penjualan dari beberapa toko atau cabang dapat diagregasikan menjadi satu laporan penjualan untuk perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ada agregasi situs web. Dalam konteks web, agregasi merujuk pada pengumpulan dan penyatuan konten dari berbagai sumber atau situs web ke dalam satu tempat. Misalnya, situs web berita agregat mungkin mengumpulkan berita dari berbagai situs berita dan menampilkannya dalam satu tempat. Next.
Yang ketiga ada agregasi. Ini melibatkan pengumpulan dan penyatuan sumber daya dari berbagai sumber untuk menciptakan satu sumber daya yang lebih besar atau lebih lengkap. Misalnya, agregator RSS dapat mengumpulkan berbagai umpan berita atau blog ke dalam satu umpan tunggal yang dapat diakses oleh pengguna. Yang keempat, ada agregasi statistik. Dalam analisis statistik, agregasi merujuk pada penggabungan atau penyatuan data yang berbeda menjadi satu entitas yang lebih besar atau lebih umum. Ini dapat digunakan untuk membuat ringkasan statistik atau tren dari data yang lebih luas. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah memaparkan materi. Untuk pembacaan materi selanjutnya, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Imam, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator telah menyempatkan kesempatan untuk saya memaparkan materi pada siang hari ini. Apa itu subquery? Dalam SQL atau Structure Query Language, subquery atau kadang disebut juga nested query adalah sebuah query yang dimasukkan ke dalam query utama. Subquery digunakan untuk melakukan penelitian tambahan atau filter data dalam query utama. Mereka dapat digunakan dalam klausa ataupun perintah-perintah seperti select, from, where, atau having. Next. Macam-macam subquery. Ada yang pertama, subquery terkait. Subquery terkait adalah subquery yang tergantung pada hasil query utama. Hasil dari subquery terkait biasanya bergantung pada basis data yang sedang diproses oleh query utama. Yang kedua, subquery non terkait. Subquery non terkait juga dikenal sebagai independent subquery. Tidak bergantung pada hasil utama, mereka dieksekusi terlebih dahulu dan hasilnya digunakan dalam query utama. Yang ketiga, subquery berpenampung. Subquery ini adalah subquery yang mengembalikan suatu nilai atau satu set nilai dan nilai-nilai tersebut kemudian digunakan dalam kondisi atau ekspresi lain di dalam query utama. Next. Nah, mungkin sekian ya untuk kesimpulannya bisa dibacakan oleh moderator selaku pembawa acara pada kali ini. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Saudara Wildan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah memaparkan materi hari ini. Mungkin untuk kesimpulan akan saya bacakan. Query SQL adalah perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan database, memungkinkan kita untuk mengambil select, memasukkan insert, memperbaharui update, dan menghapus delete data. Query SQL terdiri dari berbagai klausa seperti where, order, by, group, by, dan join, yang memungkinkan manipulasi data yang kompleks dan spesifik. Agregasi dalam SQL merupakan teknik untuk mengolah sekumpulan data yang mengembalikan nilai tunggal yang mewakili kumpulan tersebut. Dengan fungsi agregasi umum termasuk count, sub, average, min, dan max, fungsi agregasi ini sering digunakan bersama klausa group by untuk mengkelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom. Sebelum melakukan operasi agregasi, subquery adalah query dalam query, yaitu pernyataan select yang berada di dalam pernyataan SQL lain. Subquery dapat digunakan di berbagai klausa seperti select, from, where, dan having. Untuk membuat query yang lebih dinamis dan kompleks,
dan bisa bersifat korelat, tergantung pada query luar, atau tidak tergantung pada query luar. Dengan menggunakan query SQL, agregasi, dan subquery, kita dapat melakukan pengambilan data analisis yang kompleks dan mendalam dari database, memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dalam membuat keputusan yang lebih informatif. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Sebelum ditutup, ada sesi demonstrasi dulu. Apa nanti di akhir, Pak? Tanya jawab boleh? Oke, mungkin tanya jawab aja terlebih dahulu ya sebelum demonstrasi akhir gitu. Kepada audiens mungkin yang ingin bertanya, silahkan. Baik, saya ingin bertanya, bolehkah? Boleh, silahkan, baik. Eh, Contoh implementasi query pada aplikasi itu apa saja sih? Udah itu saja. Oke, mungkin untuk pertanyaan kita tampung terlebih dahulu ya. Kita batas tiga penanya. Silahkan. Silahkan. Izin moderator, Ya, mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain mempersiapkan pertanyaannya, boleh dijawab dulu lah gitu ya. ya baik, Uh, silahkan. untuk penanya yang ada ya. Tadi dari Irgi ya gitu. Kalau nggak salah pertanyaannya itu fungsi query itu apa sih gitu kan di dalam sebuah aplikasi gitu kan. Jadi mungkin untuk query itu sebenarnya query itu seperti perintah ya gitu kan. Jadi misalkan kita ingin menampilkan suatu data, bisa kita menggunakan perintah seperti Slack atau apapun begitu. Jadi fungsinya itu mungkin dalam di suatu aplikasi itu, misalkan ada suatu tombol yang harus kita mengharuskan kita untuk mengkliknya. Nah, untuk memfungsikan tombol tersebut yaitu menggunakan query seperti itu. Jadi query itu adalah penyambung antara kita dengan program begitu kan. Jadi apa sih seperti bahasa-bahasa program ataupun perintah-perintah lah gitu. Jadi untuk memerintahkan sesuatu dalam program itu dalam database ya menggunakan query ini salah satunya begitu. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjawab. Gimana Irgi atas jawabannya? Eh, untuk contoh aplikasinya apa aja? Contoh aplikasi yang menggunakan query mungkin ada di web ya, mungkin seperti itu yang kita pelajari sekarang, yakni menggunakan PHP MyAdmin. Nah, seperti itu. Ada juga di seperti contoh di Microsoft Access, pun demikian juga dengan seperti di halnya di Excel begitu, Gi. Oke, oke. Gimana? Cukup? Cukup, cukup. Baik, mungkin silahkan ya. Silakan ada yang ditanyakan. Dari EN,
Baik, Rian, silahkan. Sudah angkat tangannya. Oke, masuk, masuk. Ini pertanyaan dari saya ketika kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Kan setiap dalam proses query SQL itu pasti ada kendala-kendala seperti error. Nah, bagaimana cara mengatasi error tersebut dalam query SQL? Jadi intinya cara mengatasi kendala yang Kendala ada ya, ketika menggunakan query gitu. ya Baik, query baik. SQL. Tampung dulu ya. Silakan yang ingin bertanya lagi. Satu penanya terakhir. Poin jawab ya. Sebelumnya izin kepada moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Sobar ya. Jadi mengenai kendala ya, cara menangani kendala tersebut. Jadi sebelumnya itu harus memahami dulu strukturnya. Ini dalam artian gini, Bar. Jadi misalnya Sobar ya, harus memahami dengan baik struktur tersebut, ya seperti termasuk tabelnya dan tipe data yang ingin digunakannya. Jadi itu tuh dapat membantu dalam menulis query tersebut, jadi agar lebih efisien dan efektif. Berarti harus sering dikoreksi Ya, lagi koreksi, kurang lebih. evaluasi kurang lebihnya seperti begitu, Bar. Tapi kan di dalam sebuah, Gimana, Bar? tapi kan kalau kita mengkoreksi pasti tidak gampang lah menemukan error tersebut. Nah, gimana itu? Kalau itu menurut saya sih tergantung sih seseorang menguasai skill tersebut. Jadi harus yang benar-benar paham lah. Izin menambahkan ya, moderator Boleh. izin menambahkan. Jadi cara mengatasinya yang pertama itu mungkin harus perbanyak literasi sama latihan ya untuk mengidentifikasi sebuah perintah itu error atau tidaknya. Sebenarnya di PHP admin itu ada lah gitu, maksudnya struktur-struktur untuk sebuah perintah seperti itu gitu kan. Nah, tinggal kita sesuaikan karena untuk misalkan error-error yang seperti itu lebih ke human errornya sih gitu kan. Jadi harus perbanyak berlatih sama
membaca, begitu. Dan Berarti intinya kalau belum paham-paham amat jangan apa namanya menjalani proses teori SQL lah gitu, harus benar-benar paham dan banyak-banyak literasi gitu sebelum Iya, menjalankan. kurang lebihnya seperti itu, Pak. mungkin sedikit ya untuk menggarisbawahi harus yang benar-benar paham sih kayaknya enggak ya. Yang penting kita mau mencoba terus menyesuaikan dengan struktur query yang ada gitu kan. Karena yang seperti ini teh gimana ya pasti gitu kan. Misalkan kita memanggil si A, ya keluarnya si A, nggak mungkin si B. Kalau keluarnya si B berarti kan human error begitu. Jadi harus banyak-banyak mencoba gitu kan. Jangan terdistract oleh kata-kata harus yang sudah expert lah begitu kan dikatakannya. Jadi coba gitu kan. Terus dibarengi dengan literasi maksudnya gitu. Oke, oke, siap. Gimana, Bar? Aman moderator, paham, paham. Baik, kalau begitu mungkin dikarenakan tidak ada yang bertanya lagi ya, mungkin sesi berikutnya bisa ke demonstrasi ya. Kepada Imam silahkan untuk mendemonstrasikan apa itu query dan subquery. Ya, mungkin pertama-tama ini saya nggak bisa bagikan layar ya, karena Anda tidak dapat memulai berbagi layar ketika peserta lain sedang berbagi gitu. Oh, coba-coba itu nak. Buka zoomnya Will, buka zoomnya terus hentikan bagi layar. Oke. Terlihat nggak? Terlihat, terlihat. Oh, oke. Yang pertama kita menggunakan exam ya. Terus klik yang ini, start, start, start. Satu, dua, tiga, udah. Terus mana? Coba. Nah, terus localhost php my admin. Mohon bersabar saudara-saudara. Nah,
Terlihat ya? Belum semua ya. Bentar. Nah, di sini pertama-tama ya, kita akan membuat sebuah nama database begitu kan. Yang pertama itu query-nya itu create database, terus masukin nama database-nya misalkan DB Wildan misalkan, atau enggak DB siswa. Terus kirim. Nah, terus di sebelah sini terlihat ya. Nah, ini DB siswanya itu udah muncul ya. Terus kita klik, refresh dulu deh. Nah, terus kan ini nama apa database-nya ya, yang DB siswa. Terus di dalam database ini kita bisa membuat beberapa tabel. Untuk cara membuatnya, perintahnya itu create table. Misalkan data siswa value value nama varchar 25 koma kelas INT dulu deh, INT INT 5 nama kelas INT 2. Nah, kita coba dulu kita bilang ini ya. Coba kurang. Nah, berhasil. Oke. Nah,